Ibu, Bapak, Suster, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam ini? Pak Onggo, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Puji Tuhan kita semua dikasih sehat selalu. Kita semuanya memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati ya. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, amin. Amin ya. Kita memuji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita semuanya ada bersama-sama di dalam Tuhan, amin. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pak urapan di kepala yang bercabut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Karena telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi yuk. Oh betapa indahnya. Sambil joget dong. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pak urapan di kepala dan terjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sangatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Puji Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Bila rohmu ada di dalam kami, maka engkau satukan kami di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa engkau selalu baik buat kami, terutama pada pagi hingga malam hari ini. Engkau biarkan kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk berdiri di sini Tuhan, untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di kehidupan kami. Inilah pujian kami atas kebaikan-Mu Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami ucapkan syukur. Ku naikkan syukurku
kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari ibu-ibu katakan, Bapa Engkau sungguh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Para pria silakan, Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kali lagi kami naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Sungguh besar setia-Mu, besar setia. Sungguh besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Kau baik, Kau selalu baik Tuhan. Ku bersyukur punya Allah seperti-Mu, sebab tiada Allah seperti Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap rezeki dan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pengampunan atas segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak rasa syukur kami Tuhan yang tak terhitung. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang senantiasa mengikuti seluruh jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu senantiasa mengurapi kami yang hadir di sini. Agar kami senantiasa dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dan Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, seluruh pujian syukur dan hormat kemuliaan kami naikkan hanya untuk Engkau. Satu-satunya Allah, Juru Selamat dan Penebus kami. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk Bapak atau Ibu yang mau membagikan kebaikan Tuhan yang dialami boleh menguatkan iman kami, silakan. Saya siapkan waktunya untuk bersaksi. Silakan. Kita dengarkan kebaikan Tuhan melalui Ibu Evi. Ya, puji nama Tuhan. Saya teringat akan lagu yang Cynthia sudah bikin, Doa Yabes. Ya. Ini kejadiannya berapa ya? Sebelum sudah COVID, tahun 2021. Saya pulang dari menjenguk anak saya di Kanada. Waktu itu sudah mulai turun salju di bulan September. Jadi saya mengantar dia untuk kuliah. Salju kalau baru mulai turun, es turun, itu jalan itu agak licin. Jadi saya diantar sama temennya anak saya untuk ke airport. Itu lewat highway. Ya, jadi mungkin dia nggak biasa setir mobil anak saya. Jadi waktu dia jalan kencang, dia ngerem mendadak, terus mobilnya berputar seperti di film berputar. Jadi saat itu saya sama teman anak saya, terus anak saya yang baru mau sekolah di belakang. Saya cuma panggil, Tuhan Yesus tolong. Mobilnya berputar terus berhenti dari belakang truk trailer begitu kencang, bunyi syong begitu. Aduh, saya bilang kalau mobilnya itu berhentinya agak sedikit ke tengah, pasti kami sudah habis. Dan yang ditabrak adalah mobil kecil di pinggir, karena dia bilang waktu berhenti, dia bilang gini, saya udah lihat mobil ini ngegol-ngegol begitu. Jadi dia juga agak pelan yang itu, tapi truk itu kan nggak mau tahu, mereka selalu kencang. Saat itu saya sungguh merasakan rasanya mau jantung mau lepas ya, luar biasa Tuhan Yesus kita. Nggak bisa ngomong, tapi yang ditabrak di pinggir itu dia nggak minta apa-apa, dia hanya foto SIM mungkin apa-apa ya. Dia bilang kami mau ke airport. Ya udah sekarang segera pergi segera. Jadi disitulah saya ingat pujian doa Yabes ya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya tangan Tuhan selalu ada untuk menolong dan melepaskan kami daripada mara bahaya. Sampai di airport saya nggak bisa ngomong apa-apa, telepon Riko, telepon anak saya. Saya rasakan kalau bukan tangan Tuhan yang menolong, mungkin saya nggak bisa nelpon. Mungkin kami sudah menjadi ada di rumah sakit apa di kamar mayat. Karena truk itu dahsyat sekali. Dan berputarnya mobil itu dahsyat sekali seperti di film. Anak saya yang perempuan bilang, aduh mami seperti di film ya katanya. Luar biasa. Jadi saya mau menyatakan bahwa pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Karena pada saat kita berdoa sebelum berangkat dimanapun kita berdoa, Tuhan menyelamatkan kita.
Puji nama Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Evi. Ya, saya beri kesempatan kepada ya, begitu banyak ya kebaikan Tuhan. Kita katakan sebagai tanggapan atas kesaksian Ibu Evi dan untuk juga iman kita ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan senantiasa menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan dengan penuh iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. menepati janji-janji. Janji-janji-Mu, Untuk menepati janji-janji-Mu. menepati janji-janji-Mu. Puji nama Tuhan. Allah tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah lalai. Kalau manusia sering kali lalai, sering kali lupa. Tidak lupa juga dilupa-lupakan. Tapi kalau Tuhan sangat-sangat yakin ya. Oke, kita mau memuji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia jadikan kita lebih dari pemenang. Karena Dia siapa? Raja segala raja. Dialah Allah perkasa, Allah pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Sebab apa? Karena Dia Allah. Dia tak pernah. Dia tak pernah lalai. Jamin Dia firman-Nya. jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari kita bersorak. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yuk kita katakan sekali lagi yang sebelah sini. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena apa? Karena Dia Allah. Dia yang sebelah kiri dia. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Firman-Nya. Bersama-sama katakan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Sebab Dia Allah. Yesus Karena Raja. Dia Allah. Katakan sekali lagi. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Puji nama Tuhan.
Karena Yesus Raja, kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Ya, katakan, angkatlah suaramu dengan bersuka cita, tanggalkan semua beban. Kita tidak perlu takut akan hari esok, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Angkatlah suaramu, puji Dia, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkanlah beban. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir. Sebab apa? Sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah, bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban-bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. amin. Sekarang kita nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih tinggi lagi. Nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya Datang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Puji Tuhan. Nyanyi hanya bagi Engkau Tuhan. Setiap sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah gunung batu dan keselamatan kami. Kami datang tersungkur di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, mencari wajah. Biarlah di keheningan ini Engkau berkenan menyinari wajah-Mu atas kami Tuhan, supaya jalan-jalan-Mu kami kenal, dan seluruh isi surga boleh bersama-sama menyembah Engkau bersama para malaikat, memandangkan pujian di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami. Puji dan sembah hanya bagi Engkau. Hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Hadapan tahta kudus-Mu, ku tersyukur menyembah-Mu, persembahkan doa dan
Ya Tuhan, Ya Allah, ya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gunda ya. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Tubuh kami rindu akan Engkau. Biarlah Tuhan, kami yang hadir di sini, boleh Engkau kenyangkan dengan segala yang baik daripada Engkau. Di bait-Mu yang kudus, dimuliakanlah Engkau Allah segala Allah Tuhan. Sumber kekuatan dan pengharapan kami, gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami percaya. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menyampaikan isi hati-Mu melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Haryanto Onggo.
Sungguh luar biasa Tuhan. Kau pakai anakmu ini dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kau berikan dia kekuatan, urapan yang baru. Roh-Mu ada di dalam kami semuanya Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan setiap sabda-Mu. Dan sabda-Mu yang ditaburkan boleh bekerja sesuai dengan yang Engkau perintahkan Tuhan. Dan anak-Mu yang Kau kasih, kiranya boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Setiap firman yang ditaburkan hidup adanya untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan Bapak Onggo. Shalom, selamat malam suster, bapak ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Malam hari ini saya sudah diberikan satu tema, yaitu belas kasih Allah ya. Natsnya terambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13, kemudian ayat 18 sampai 26. Tolong ditayangkan Matius 9 ayat 9 sampai 13 dulu. Karena ini ada dua perikop ya. Ya. Kita baca Matius 9 ayat 9, itu ayat 10 ya langsung. Oh iya betul. Ayat 9 dulu. Itu langsung ujung-ujung 10. Ya. Kita baca bersama-sama. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Terus, pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Terus 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus ya. Jadi tadi kan temanya belas kasih Allah ya. Jadi yang ada di dalam diri Allah adalah kasih ya, betul nggak? Karena 1 Yohanes 4 ayat 8, tolong tayangkan 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi di dalam diri Allah yang ada adalah kasih. Kita tahu bahwa kasih itu ada banyak ya. Nah, tapi kasih Allah berbeda dengan kasih orang dunia. Nah, kasih dunia itu ada kasih phileo ya. Contoh teman atas Ibu Shirley sama saya. Nah, itu kasih phileo ya. Nah, kemudian ada lagi kasih storge, yaitu kasih orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Nah, itu storge ya. Tapi kasih yang paling tinggi yaitu kasih agape, kasih walaupun ya. Ada lagi kasih eros, yaitu kasih hawa nafsu ya. Nah, tapi yang ada dalam diri Yesus hanya kasih agape, kasih walaupun, kasih tanpa syarat. Tadi temanya belas kasih Allah. Jadi ketika Yesus lagi jalan-jalan, dia melihat ada Matius pemungut cukai. Pemungut cukai ini, Matius ini nama lainnya Lewi, anak daripada Alfeus ya. Dia itu seorang Yahudi, tapi dia bekerja untuk penjajah Romawi. Sehingga si Matius ini dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia memungut cukainya lebih daripada apa yang ditargetkan. Jadi kita juga takut kan kalau ditargetkan orang pajak. Nah, jadi apalagi ini nanti diancam jadi gimana begitu. Jadi si Matius ini dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus melihat Matius,
justru timbul belas kasihan ya kepada Matius. Karena si Matius ini orang gak mau dekat-dekat dia ya. Jadi menjauh, kecuali pemungut cukai lagi yang dekat-dekat sama dia dan orang-orang berdosa. Tapi Yesus memanggil Matius, Matius ikutlah aku. Matius nggak tanya, kalau ikut kamu berapa income saya, gaji saya berapa, betul nggak? Pasti nanya dulu dong, betul nggak ya? Karena selama ini dia jadi pemungut cukai dapat duit banyak ya. Nah di situ dia pasti seorang yang kaya, seperti Zakheus seorang kaya ya, pemungut cukai. Nah jadi tapi ketika Yesus memanggil Matius, dia tanpa tanya segala macam langsung mengikuti Yesus ya. Jadi saking senangnya si Matius itu, karena orang kan gak ada yang mau deket-deket dia, tapi Yesus kok mau deket sama dia. Makanya dia bikin suatu pesta. Dia undang teman-teman pemungut cukai lainnya dan orang-orang berdosa dan ke-12 muridnya. Kemudian dia pesta bikin makan. Jadi ketika ahli Taurat dan orang Farisi melihat demikian, dia bertanya kepada murid-murid, kok katanya Yesus orang suci, orang kudus, kok campurnya sama orang-orang preman, sama orang-orang yang gak benar, orang berdosa ya. Kemudian Yesus mengatakan tadi di ayat yang ke-12 dan 13, bukan orang sakit, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, nah gitu, tapi orang yang sakit. Yesus datang bukan mencari orang benar yang merasa dirinya benar, tapi orang berdosa ya. Jadi kita bersyukur ya, setiap kita sebelum kita terima Yesus kita orang berdosa, betul nggak ya? Tapi setelah kita terima Yesus, maka kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan karena karya Yesus 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Nah ini bukti daripada belas kasih Allah ya. Jadi manusia tidak bisa menghapus dosa-dosa dengan berbuat baik, beramal, beragama, nggak bisa. Makanya itu usaha manusia, betul nggak ya? Tetapi karena manusia nggak bisa, maka Allah mengambil take over. 2000 tahun yang lalu kita baru saja memperingati ya Natal. Di mana Natal adalah karena begitu besar, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Orang berdosa nggak bisa hidup kekal, tetapi karena karya Yesus 2000 tahun atas kayu salib, di mana orang yang menerima Yesus mengaku dengan mulut bahwa dosa saudara dan saya telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, maka kita dianggap menjadi orang benar dan kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Berbeda dengan ahli Taurat orang Farisi. Dia nggak perlu datang kepada Yesus, gue udah merasa diri saya benar, merasa hidup saya baik. Nah di situ ya. Jadi Yesus melihat hati, bukan melihat penampilan luar. Yesus melihat apa yang di dalam hati manusia ya. Nah di situ. Ini perikop yang pertama yaitu cerita tentang orang Matius pemungut cukai ya, nama lainnya itu Lewi anak Alfeus. Ini kejadiannya di kota Kapernaum ya. Kemudian bacaan yang kedua dari Matius 9 tetap ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini cerita yang sangat terkenal juga, cerita tentang kepala rumah ibadat ya yang bernama Yairus. Yairus itu mempunyai satu-satunya anak perempuan berumur 12 tahun. Jadi pada waktu, sementara Yesus berbicara demikian kepada datanglah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Coba, anak satu-satunya meninggal. Kira-kira kalau saudara seperti Yairus, sedih nggak? Cuma satu, pasti sedih dong, betul nggak? Karena masa depan dia udah nggak ada harapan lagi, anak yang dia harapkan meninggal. Tuh. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Luar biasa perkataan si kepala rumah ibadat Yairus itu. Dia mengatakan perkataan iman kepada Tuhan Yesus. Datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Padahal kalau kita bawa ke dokter mana juga kalau udah mati nggak bisa dong, betul nggak? Paling tinggal mau dikremasi atau mau dimakamkan di mana, betul nggak ya? Tapi kepala rumah ibadat Yairus ini mempunyai iman yang luar biasa. Dan Yesus yang dilihat di dalam diri saudara adalah iman.
Karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ingin melihat mujizat, kita harus memiliki iman. Karena ketika kita beriman, maka Tuhan berkenan. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Ibrani, tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Ada Tuhan suka dengan saudara dan saya. Makanya kita harus memiliki iman. Nah, dari mana iman itu timbul? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara semakin sering mendengar firman Tuhan, maka akan timbul iman. Nah, kita baru saja memasuki minggu ketiga di tahun 2024 ini kan, di mana orang meramalkan tahun 2024 tahun yang sulit, tahun yang sukar. Kenapa? Karena kita mau pemilu, betul ya? Suhu politik pasti meningkat, ke satu. Kedua, dampak daripada COVID masih berpengaruh, betul nggak, Mbak? Nah, kemudian yang ketiga, perang Rusia dan Ukraina. Belum beres, ada lagi perang antara Israel dengan Hamas, dengan Hizbullah ya, nah di situ, dengan Yaman kemarin juga diserang oleh Amerika dan Inggris. Jadi situasi politik dunia 2024 itu bukan semakin baik. Karena Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, pada hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Tapi gak perlu takut, karena Tuhan sudah berjanji. Dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi kalau kita berjalan bersama Raja di atas segala raja, berjalan di atas Tuhan yang punya kuasa, betul nggak ya? Kita pasti akan melihat breakthrough. Kita pasti akan melihat jalan keluar. Buktinya, Yairus nanti kita lihat ya, anak yang baru saja mati, tapi kalau dia punya iman, maka kita lihat di sini, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Terus kita lihat lagi, ayat 19, mana itu? Ayat 19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Terus 21. Karena katanya, asalku jamah saja, aku akan sembuh. Ini jadi wanita perdarahan juga punya iman yang luar biasa. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukan semoga, mudah-mudahan, enggak, bukan insya Allah ya. Tapi aku akan sembuh. Ini juga kalimat iman lagi. Jadi kalau saudara ingin melihat mujizat di tengah situasi seperti apapun, perkatakan kalimat iman ya. Karena hanya dengan iman kita berkenan di hadapan Tuhan. Terus ayat 22 mana? Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Terus ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, terus berkatalah ia, pergilah karena orang ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan Yesus ya. Terus 25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. 26, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jadi ketika Yesus sampai di rumah Yairus, orang banyak ribut, wah udah mati. Tapi Yesus mengusir orang banyak itu. Kenapa? Karena kalau kita dengar berita-berita yang negatif terus, maka kita juga akan terpengaruh, betul nggak? Maka dia suruh pergi. Tapi Yesus ketika melihat anak Yairus, dia berkata, talitakum, artinya bangkitlah. Maka anak itu bangkit lagi. Karena Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, lautan dan segala isinya ya. Jadi saya pernah khotbah di sini waktu itu ya, sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu, bahwa nggak ada manusia yang bisa menjadi Allah, nggak ada ya. Jangankan jadi Allah, jadi Superman aja nggak bisa, adanya cuma di film, betul nggak? Yang ada ketika peristiwa Natal, Allah menjadi sama dengan manusia. Allah mau jadi apa aja bisa, betul nggak ya? Nah, makanya
kita percaya Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia juga. Jadi ketika dia ada di muka bumi, yang penting kita beriman kepada Yesus. Seperti kepala rumah ibadat ini. Walaupun anaknya udah mati, Yesus tetap datang karena dia tahu, dia bisa melihat apa yang orang lain belum lihat, Yesus sudah bisa lihat ya. Jadi ketika Yesus datang, dia mengatakan talitakum karena dia melihat iman daripada kepala rumah ibadat ini. Yang Yesus lihat iman. Markus 2 ayat 5. Coba kita tolong tayangkan. Markus 2 ayat 5. Ini penting sekali. Markus 2 ayat 5. Ini yang Yesus lihat. Markus 2 ayat 5 ya, tolong. Markus 2 ayat 5. Mana? Boleh dicatat ya. Markus 2 ayat 5. Coba. Injil Markus 2 ayat yang kelima. Akan saya bacakan ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi yang Yesus lihat bukan panjangnya doa, bukan bagusnya doa, yang iman. Jadi ketika saudara punya masalah, punya pergumulan, tuh ketika Yesus melihat apa? Iman. Jadi Yesus melihat iman daripada kepala rumah ibadat Yairus. Ketika Yesus melihat iman daripada wanita perdarahan itu, maka kasih karunia Tuhan tercurah bagi mereka. Ya, jadi seperti tangan kita terbuka ya. Jadi menerima kasih karunia dari Tuhan di situ. Makanya kalau kita nggak punya iman, seperti tangan kita tertutup, gimana kita mau menerima kasih daripada Tuhan? Betul nggak ya? Nah, jadi ini bukti daripada tema malam hari ini, belas kasih Allah. Jadi yang paling penting, apapun masalah saudara, kalau saudara punya iman, Tuhan pasti akan melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Karena Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Ibrani 11 ayat 6 boleh catat ya. Jadi artinya Tuhan suka. Coba kalau malam ini kita mau ketemu Presiden Jokowi, bisa nggak? Nggak bisa, karena kita belum bikin appointment. Tapi kalau anaknya si Kaisang atau si Gibran mau ketemu, bisa nggak? Bisa, karena dia berkenan. Nah demikian juga saudara dan saya. Ketika kita mau ketemu dengan Tuhan, kita datang dengan iman, maka Tuhan akan menerima saudara dan saya. Ketika saudara berdoa, bergumul, ketika kita datang dengan iman, seperti Yairus, seperti wanita perdarahan itu, maka Tuhan akan berkenan menjawab doa saudara dan saya. Karena dia adalah Allah yang belas kasihan ya, Allah yang penuh dengan belas kasih. Bukti Allah yang berbelas kasih. Yesus memanggil orang berdosa, betul nggak? Orang berdosa ini kan dibenci oleh semua orang, apalagi coba kalau kita tahu itu orang dosa, perampok apa, kita juga takut dekat, betul nggak ya? Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa ya. Tuhan benci dosanya, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Dosanya Tuhan benci, tapi orang berdosa Tuhan kasihan. Makanya di dalam Alkitab si Sakius, Paulus juga dipanggil kan, itu teroris itu ya, dipanggil Saulus jadi Paulus ya. Nah karena Tuhan mengasihi orang berdosa tapi benci dosanya. Nah makanya kita tidak mau hidup dalam dosa. Karena Tuhan benci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Jadi saudara dan saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Termasuk saya juga. Karena kita adalah orang berdosa yang Tuhan panggil untuk dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi orang yang benar. Ini bukti kasih, belas kasih Allah yang pertama. Yesus memanggil orang berdosa. Bukti belas kasih Allah yang kedua, Tuhan menolong orang yang sedang mengalami masalah kesulitan, yaitu Yairus, anaknya mati. Ya orang pasti sedih dong, betul nggak ya? Gua udah cari duit banyak buat anak gue, kok anaknya sekarang mati lah. Jadi mau dikasihkan siapa nih? Warisannya, betul nggak ya? Tapi Tuhan melihat iman daripada Yairus. Jadi anak yang sudah mati, Yesus sanggup membangkitkan. Di dalam perjanjian baru, Yesus sudah 3 kali membangkitkan, ya. Nggak ada nabi di muka bumi siapapun yang bisa membangkitkan orang yang udah mati ya tinggal dikubur, betul nggak ya? Atau mau dikremasi. Tapi Yesus 3 kali, yaitu siapa coba? Anak janda di Naim, kemudian anak Yairus, satu lagi Lazarus, betul ya. Jadi 3 kali bayangkan. Jadi
Kita nggak perlu takut kalau kita punya Yesus ya, karena dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia nggak melihat berapa banyak dosa saudara dan saya. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan Yesus, datang ke sakramen tobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, apabila engkau mengaku dosamu, ia adalah setia dan adil, dan dia akan mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ngapain gue datang kepada Tuhan Yesus? Gue gak perlu ngaku dosa-dosa. Gue udah benar nih, hidup gue udah kudus apa. Nah makanya dia tidak menerima rahmat daripada Tuhan Yesus. Betul gak ya? Karena udah merasa dirinya benar, udah merasa dirinya kudus, merasa dirinya baik. Ngapain ngaku sakramen tobat segala macam? Gak perlu, kata ahli Taurat dan orang Farisi ya. Nah di situ pada ahli Taurat orang Farisi itu orang yang sangat berpengaruh bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus ya. Beda dengan si Matius tadi ya. Nah, kemudian bukti yang ketiga yaitu bukti belas kasih Allah, yaitu ketika kita merayakan Natal kemarin ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya ya, lahir, mati, bangkit, naik ke surga dan berikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Kalau di perjanjian lama ya, Allah itu jauh, betul nggak ya? Tapi di perjanjian baru, makanya disebut Allah yang Immanuel. Artinya Allah berjalan bersama dengan saudara dan saya. Dia nggak mau tinggal di sorga dengan segala kemuliaannya, tapi dia mau tinggalkan sorga. Dia mau sama-sama merasakan apa yang saudara dan saya alami. Dia mau merasakan apa yang saudara dan saya gumulkan tiap hari. Nah, makanya disebut Allah yang Immanuel ya. Nah, jadi Allah Immanuel itu udah dinubuatkan 700 tahun oleh Nabi Yesaya ya. Di Yesaya 7, Yesaya 9 udah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi Allah yang Immanuel. Makanya kita bersyukur hidup di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, kalau kita mau ketemu Allah harus datang ke Yerusalem dulu, ke bait Allah dulu, baru ketemu Tuhan Yesus. Nah sekarang Allah kita tinggal di dalam diri saudara dan saudara. Dia adalah Allah yang Immanuel. Nah ini bukti daripada belas kasih Allah ya. Nah jadi kita mau belajar malam hari ini ada 3 bukti ya bahwa Allah memiliki belas kasihan. Yang pertama memanggil orang berdosa. Yang kedua Allah mau menolong orang yang sedang dalam kedukaan, kesulitan, yaitu si Yairus karena anaknya mati. Yang kedua wanita perdaraan udah 12 tahun. Coba kalau saudara sakit 12 tahun. Jangankan 12 tahun, seminggu aja udah gak betah tuh, diranjang dulu ya. Nah ini udah 12 tahun, hartanya udah habis semuanya. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia udah merangkak dan dia timbul imannya. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Jadi rahasia mujizat yaitu iman. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, jadi artinya Tuhan suka dengan saudara dan saya. Dan tadi Markus 2 ayat 5 ini harus hafal ya. Ketika Tuhan melihat iman Ibu Shirley, ketika Tuhan melihat iman Ibu Eli ya, maka apa yang saudara imani, iman itu percaya walaupun udah kelihatan ya, iman itu udah kelihatan, tapi kita belum meraihnya, tapi udah pasti kita akan, nah itu artinya iman, percaya apa yang Yesus katakan ya, nah itu, nah iman. Makanya kita harus simpan firman Tuhan itu dalam hati kita ya, seperti Bunda Maria ya, saya lihat dulu Lukas 2 sebentar. Ketika Bunda Maria mendengar kabar dari malaikat, Markus 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Makanya supaya kita punya iman, kita simpan semua firman Tuhan itu dalam hati kita. Nah kalau yang disimpan itu kepahitan, kebencian, kekecewaan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, kata Markus 7 ya. Jadi kalau yang kita simpen semua hal-hal yang negatif nanti keluar dari mulut kita, mati gue deh, ini itu, yang jelek-jelek yang keluar. Maka jadilah padamu menurut imanmu. Makanya di tahun 2024 ini memang tahun yang sulit, tahun yang sukar. Tapi kalau kita simpan firman Tuhan seperti Bunda Maria, maka yang keluar adalah firman Tuhan.
Contoh, situasi lagi sulit. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena kita simpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Tapi kalau kita, aduh gimana ya, ini nanti gas naik, bensin naik, nanti kalau kepilih yang paslon ini gimana ya. Nah jadi selalu yang disimpan itu yang negatif melulu. Justru kita harus simpan yang positif dalam hati kita. Seperti Bunda Maria. Makanya Bunda Maria keluar dari mulutnya itu selalu hal yang positif. Ketika dia mengunjungi Elizabeth, bayi dalam diri Elizabeth langsung melonjak. Senang, betul nggak? Karena mendengar perkataan Bunda Maria. Tapi kalau kita dengar yang serem-serem gitu ya, kira-kira senang nggak ibu dengarnya? Makanya kita harus simpan semua yang baik dalam diri kita, supaya kalau kita simpan yang baik, kita mengucapkan juga yang positif. Yang negatif kita buang semua ya. Jadi walaupun situasi sulit seperti apa, Tuhan sudah bilang, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara itu untuk apapun masalah saudara yang sedang dihadapi, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini bukti belas kasih Allah kepada kita ya. Jadi biarlah di tahun 2024 ini kita nggak tahu siapa yang akan terpilih. Paslon 1, 2, 3, terserah Tuhan ya. Karena kita percaya siapapun yang terpilih, yang penting Tuhan berjalan bersama dengan kita ya. Di Kejadian 39 ayat 2, Allah menyertai Yusuf dan Allah membuat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Padahal Yusuf ada di rumah Potifar, dia sebagai budak. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka apapun yang diperbuat oleh Yusuf selalu berhasil. Sehingga tuannya, Tuan Potifar, dia melihat dalam diri, ada Tuhan yang menyertai dia. Jadi udah pasrahin dia deh kerjaan semua. Jadi gue tinggal pensiun dia di rumah. Tuh, kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, maka apapun yang saudara perbuat akan berhasil. Jadi biarlah di tahun 2024 ini kita mau menerima belas kasih Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih ya. Kalau manusia kasihnya berbeda, betul nggak? Makanya ada suami istri juga yang berantem melulu. Ya pertama kali ngomongnya kasih, tapi kalau udah, nah kok banyak kekurangannya ya bini gua, laki gua kalau tidur ngorok. Nah kalau kita makin dekat seseorang, kita makin tahu kekurangannya. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, kita tahu Tuhan tuh begitu mencintai saudara dan saya ya. Makanya kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus ya. Inilah renungan pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita harus selalu berjalan dengan iman. Karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang lihat Tuhan bukan dandanan kita yang paling bagus, baju kita yang dilihat iman. Nah, jadi ketika Tuhan melihat iman, maka jadilah padamu menurut imanmu. Ya, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan kasih dari surga ya, biar mengalir di tempat ini, memenuhi tempat ini, sehingga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan, perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Kasih dari surga memenuhi hidup. Nyanyikan dengan iman ya, nyanyi juga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai hidupku. Katakan mengalir Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa, biar kasih dari surga mengalir di tempat ini, mengalir dalam keluarga kami, mengalir dalam diri kami. Karena kasih dunia ini ada syaratnya. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Tapi kasih dari surga, kasih tanpa syarat, di mana Engkau adalah kasih agape Tuhan. Engkau mencintai kami apa adanya, bukan apa adanya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, di mana Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau menerima kami. Kalau Matius pemungut cukai saja Engkau terima Tuhan, Engkau ampuni Tuhan, Engkau pulihkan dia menjadi murid Yesus. Demikian juga orang yang bermasalah dengan rumah tangganya, seperti Yairus, anak yang satu-satunya 12 tahun meninggal, tapi Yesus berbelas kasih. Yesus bangkitkan anak daripada Yairus. Demikian juga wanita perdarahan, di mana Yesus sembuhkan karena dia datang kepada Yesus dengan iman. Yesus melihat iman saudara dan saya. Malam hari ini mungkin saudara datang ke tempat ini dengan berbagai-bagai masalah, berbeban berat, mungkin dengan masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah, apapun. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan, dan tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk Tuhan abaikan. Taruh tangan kananmu di dada, katakan langsung dengan Tuhan Yesus. Yesus, saya butuh kesembuhan. Yesus, saya butuh finansial, pekerjaan, apapun. Bagi Tuhan kita mau datang kepada Tuhan dengan iman. Karena Yesus melihat iman saudara dan saya. Ketika kita datang dengan iman, maka tangan kita terbuka untuk menerima rahmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Engkau telah menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah, di mana hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan saja Engkau singkapkan. Terima kasih Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan keluar. Yang sakit Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya, anak Yairus yang sudah mati aja bisa Engkau bangkitkan, apalagi penyakit kami Tuhan. Bagi Tuhan itu terlalu kecil. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami datang kepada penciptanya, maka Tuhan pasti akan sanggup memulihkan kami. Terima kasih. Berkati persekutuan doa di tempat ini Tuhan. Berkati para biarawan-biarawati di tempat ini untuk mengembalakan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang, sehingga kami bisa melihat Tuhan yang Immanuel selalu beserta dengan kami. Kami juga berdoa untuk situasi politik pemilu Tuhan pada tanggal 14 Februari ini. Tuhan yang tahu Tuhan situasi Indonesia saat ini. Tuhan tolong berikan kami presiden yang takut akan Tuhan, lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi Tuhan. Tolong biar Indonesia boleh memiliki presiden yang demikian Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia ini. Jangan biarkan Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka ini mengalami kehancuran Tuhan. Karena tangan-tangan yang tidak baik Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia boleh dipulihkan dari segala keterpurukannya. Kami juga berdoa untuk perang Tuhan yang antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dengan Hamas dan Hizbullah Tuhan, di Yaman juga Tuhan, agar ada kedamaian, karena Engkau adalah Raja Damai Tuhan. Dengan berperang manusia akan semakin hancur, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang terpuruk. Tapi kalau mereka damai satu sama lain, saling berdampingan, saling menghargai, maka dunia ini akan menjadi indah. Terima kasih Bapa untuk semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Biarlah kami boleh berjalan sepanjang tahun 2024 ini dengan iman. Ketika kita berjalan dengan iman, maka kami akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, kita doakan untuk wujud doa ini.
Bapa di dalam surga, Engkau melihat ada wujud-wujud doa dari anak-anak-Mu. Engkau yang maha tahu Tuhan apa yang mereka gumulkan saat ini. Kami percaya dengan iman Tuhan. Firman-Mu berkata dalam Matius 7, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Biar Tuhan mengulurkan tangan untuk wujud doa-doa ini Tuhan. Sehingga kami bisa melihat jawaban Tuhan bagi doa-doa kami. Inilah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Iya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Berbahagialah orang yang dipanggil dan dipilih untuk datang ke pelatarannya ya. Karena Tuhan telah memberikan kekuatan yang baru untuk kita semuanya. Amin. Ya, kita semuanya yang telah dipanggil dan dipilih, kita mau datang kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, maka kita juga mau melayani. Sebelum nafas kita berhenti, marilah kita mau melayani Tuhan sebagai balas kebaikan Tuhan. Ya. Biarlah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dari sebagian dari berkat yang diberikan Tuhan. Aku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberi hanya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberi hanya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Masih ada matahari, masih ada bintang bulan, itu tanda masih ada kesempatan. Masih ada nafas ini, masih ada kekuatan, kan ku pakai untuk melayani Tuhan. Sekali lagi yuk. Bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberi hanya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Masih ada matahari, masih ada bintang bulan, itu tanda masih ada kesempatan. Masih ada nafas ini, masih ada kekuatan, kan ku pakai untuk melayani Tuhan. Kan ku pakai untuk melayani Tuhan. Kan ku pakai untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita. Amin. Baik, saya persilakan kepada pengurus untuk memberikan beberapa pengumuman. Silakan Ibu Yohana. Terima kasih Sis Cynthia. Shalom. Selamat malam.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Pasti mendapatkan sukacita ya. Terima kasih khususnya kepada Bapak Haryanto Anggo Diputra yang telah membawakan renungan dan doanya yang sangat menguatkan kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu Evi yang telah memberikan kesaksiannya yang cukup menguatkan kita. Terima kasih juga kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Cynthia, kepada pemain keyboard Bro Alvin, kepada petugas LCD Bu Desi dan Pak Andreas, dan kepada seluruh petugas penerima tamu dan kolektan. Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita ada beberapa pengumuman ya. Selasa pagi tanggal 30 Januari jam 10 PDKK pagi akan dibawakan oleh Ibu Regina Subankuma dengan tema Jangan Mengejar Pencitraan Diri dan Pujian Dunia. Di gedung ini juga jam 10 pagi ya. Untuk hari Selasa, bagi Bapak Ibu yang kalau Kamis malam nggak bisa ngikutin Selasa pagi, tapi mempunyai waktu bisa mengikut dua-duanya untuk Selasa pagi dan Kamis malam. Dan minggu depan, hari Kamis malam tanggal 1 Februari, kita juga masih ada PDKK yang akan dibawa oleh Bapak Gary Hartono dengan tema Tetap Berdiri di Dalam Tuhan. Namun kita mulainya jam 19 ya Bapak Ibu, tolong diingat, dicatat, kita mulai jam 19. Dengan diadakan kembali doa pembebasan yang kedua. Tadi kita udah mulai jam 19 dengan pembebasan yang pertama. Minggu depan kita dengan doa pembebasan yang kedua ya. Setelah doa pembebasan baru kita lanjutkan dengan acara PDKK. Yang renungannya akan dibawakan oleh Bapak Gary Hartono dengan tema Tetap Berdiri di Dalam Tuhan. Sos doa Paroki Santo Yakobus setiap hari dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam atau jam 24 ya. Bapak Ibu yang merasa terbebanin, sakit karena ada masalah keluarga bisa menghubungi nomor telepon 0888 550 1028. Bapak Ibu jangan takut. Semua apa yang disampaikan itu melalui telepon ini terjamin rahasia tanpa mereka mengetahui Bapak Ibu siapa yang akan meminta doa dan yang mendoakan Bapak Ibu juga tidak tahu. Jadi jangan takut akan apapun yang terbongkar di dalam keluarga ataupun di dalam diri pribadi sendiri. Di sini bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang dan pertemuan ini ada, dimohon kesediaannya berdiri, silakan kita saling memperkenalkan diri. Oke. Minggu depan datang lagi ya Pak, jangan ketinggalan. Nah, di sini Bapak Ibu pasti merasakan sukacita setelah mendengarkan firman Tuhan kan, dan berdoa bersama. Merasa sukacita apa enggak? Amin. Nah, terima kasih untuk besok minggu depan Bapak Ibu yang merasa sukacita dan terberkati bisa mengajak teman, kenalan, tetangga, ataupun saudara, ipar, adik, siapapun yang kita ketemu, ajak untuk bersama merasakan sukacita dan berkat Tuhan ya. Jadi jangan kita sendiri yang merasakan sukacita dan berkatnya itu. Jadi bisa dibagikan kepada teman-teman siapapun yang kita jumpai. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ini didoakan secara khusus, dimohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Sebelumnya kami mohon pengurus PDKK supaya diharapkan untuk tidak pulang dulu setelah acara ini karena ada pembubaran panitia Natal. Ya. Demikian pengumuman ini, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Yohana. Wah, banyak sekali ya pengumumannya ya. Baik,
kita akhiri persekutuan pada malam hari ini di dalam